Salam saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan seminar keluarga bersama Romo Eko Wahyu. Wajib diketahui, konflik-konflik yang dapat merusak keluarga dan solusinya dari Romo Eko Wahyu. Selamat mendengarkan. Sekarang mari kita lihat apa sih masalah yang muncul di dalam konflik suami istri ini. Ini memang penelitiannya sudah agak lama, bukan agak lama, lama banget gitu ya. Tetapi kok waktu saya lihat masih up to date ya sekarang. Apa? Ada survei yang mengatakan apa penyebab konflik terbesar di dalam perkawinan. Lihat di sini yang pertama adalah 35% mengatakan pribadi pasangan yang berubah. Yang kedua, masalah ekonomi. Yang ketiga, masalah lain-lain. Ini sama presentasinya. Masalah anak dan masalah orang ketiga. Jadi penyebab konflik terbesar justru pada perubahan pribadi pasangan yang tidak saya duga. Yang tidak saya kira. Saya pernah bertemu dengan seorang istri yang mengatakan, Romo, dia itu dulu baik banget. Ngobrol terus cerita, waktu pacaran dia cerita dengan saya. Kita enak ngobrol, nyaman kalau duaan. Kami setelah nikah 5 tahun, Romo, dia gak pernah cerita lagi, diem aja. Dia kalau dia cuma, oh gitu Bu? Iya Romo, saya jengkel dengan bapaknya. Ibu, ada seksi kesehatan kan? Di sini dekat rumah sakit atau rumah duka? Lalu akhirnya si bapak ini saya tanya, Pak, kenapa dulu waktu pacaran Bapak sering ngobrol, cerita, sekarang setelah menikah Bapak ndak pernah mau cerita lagi. Lalu suaminya ngomong, Romo, gimana bisa saya cerita? Baru narik napas mau ngomong aja ya, itu istri terus merepet-merepet Romo. Terus saya ngomong, oh pantesan Pak. Saya 10 menit aja ngomong dengan istri Bapak. Saya cuma ngomong 2 kata. Jadi hati-hati bahwa bisa terjadi pasangan ini berubah karena apa? Karena dia seperti itu. Karena dia seperti itu. Tidak ada di dalam perkawinan yang orang itu berubah sendiri gitu, berubah gitu, jadi gila gitu. Dan pasti ada penyebabnya. Dan penyebab utama di dalam perkawinan siapa lagi kalau bukan pasangan. Tolong ibu-ibu, kalau Anda ngomong ini tuh semangat, langsung bertobat ya. Jangan hanya pintar pasangan gitu ya. Sadari dan lakukan, oke? Sebelum kita menghadap Tuhan. Jadi pribadi pasangan bisa tadinya menarik hati, lama-lama menjadi menjengkelkan. Tadinya ngomongnya enteng-enteng, lama-lama, Romo, saya punya istri beda, jarang ngomong. Tapi kalau ngomong singkat, padat, menyakitkan. Ada yang nyelekit terus gitu ngomongnya. Selalu ngece terus. Jadi itu yang menyebabkan apa Romo? Tuh lihat istri saya tuh. Kalau ngomong selalu nyakitin. Selalu maluin saya. Laki-laki amat sangat pantang direndahkan. Mohon maaf. Gue laki-laki. Atas nama yang tepuk tangan di belakang.
Mengapa mereka di belakang? Karena istrinya berkata, di sini aja. Ya, ya. Jadi pada saat suami tidak dipenuhi apa yang dia inginkan, akhirnya dia akan menjadi kontraproduktif, akan melawan. Sama, istri itu butuh apa? Istri itu betul butuh disayang. Istri itu butuh pada saat cerita, Pak, kadang-kadang kan gak nyambung laki-laki karena gak ngerti. Gitu ya. Bukan laki-laki bodoh. Pak, kita nangis bareng-bareng yuk. Saya baru ngomong, jangan mempermalukan suami di depan umum. Ini istri yang ngomong, bodoh suami itu. Pak, nanti kita novena, Pak. Semoga Bapak masuk surga, Ibu di pintunya aja. Gini. Gue jadi mau cerita apa tadi ya? Gara-gara bodoh sih ah. Jadi pada saat sang istri itu dipenuhi apa yang dia butuhkan, maka istri akan memberikan tadi seperti yang dikatakan Romo Tarno. Pada saat saya hidup itu seperti gaung. Anda tahu gaung? Kalau kita di antara bukit-bukit batu, teriaknya akan bergaung lagi. Ya, gema atau gaung ya. Mari kita seminar tentang gema atau gaung. Ini orang Bogor nggak bisa memaklumin sedikit pun ya Tuhanku Yesus. Gua baru sekali seminar di Bogor rasanya penuh penderitaan ini. Eho. Nah, bahasa Inggris eho. Udah nggak ada yang lawan lagi toh. Eho. Eho itu muncul lagi toh. Nggak mungkin saya teriak langsung ya. Eko ganteng. Pasti balik lagi ganteng, betul nggak? Kecuali kalau tiba-tiba jelek, pasti ada setan di sana. Lihat. Jadi sama di dalam perkawinan pun. Kenapa akhirnya suami bukan tidak mampu merespon seperti apa yang diinginkan oleh istri, tapi dia tidak mengerti. Tidak mengerti. Karena laki dan perempuan itu berbeda. Justru yang berbeda ini disatukan untuk saling melengkapi, bukan saling membodoh-bodohin. Melengkapi. Tidak bisa dimengerti. Maka pada saat suami capek, lelah dari pekerjaan, apalagi tinggalnya di Bogor, kerjanya di Jakarta, Anda mengerti itu perjalanannya jauh sekali. Pas pulang, istrinya langsung ngomong, "Pak, tadi ada orang datang nagih utang." Itu suami langsung darah tinggi kebablasan. Jeprut lah gitu ya. Adalah pemahaman makna cinta, apa artinya cinta, lalu keuangan, keluarga besar, mertua, kepoh, ingin selalu tahu urusan anaknya, nanti beda agama, beda gereja, itu pun menjadi masalah. Tentang iman, nanti saya perlihatkan kenapanya. Saya mau berbicara tentang pemahaman tentang cinta dahulu. Lihat, kalau orang mengatakan aku cinta padamu, rupanya kita lihat kenyataannya aja ya. 32% artinya aku ingin memilikimu. Sedangkan 5 aku ingin berkorban untukmu, artinya aku cinta padamu itu aku ingin berkorban untukmu, cuma 17%. Yang mengartikan bahwa I love you itu aku mau berkorban untukmu. Cuma 17% orang yang mengatakan seperti itu. Hampir kebanyakan orang mengatakan aku cinta padamu, itu berarti apa? Aku milik, engkau milikku.
lu punya gue, lu macem-macem modar. Maka tadi toh ada bapak-bapak yang diceritakan di wayang itu oleh Romo Tarno. Bapak itu siapa mengatakan, siapa yang cantik di rumah? Kalau yang di pojok itu saya tanya, Pak, yang cantik di sini siapa? Pasti si bapak itu berkata, istri saya suruh keluar dahulu. Betul, Pak? Jujur, Bu Bagus, namanya Bu Bagus. Tapi kan cuma ngomong doang toh. Iya, di dalam hati siapa yang tercantik? Oh iya. Bapak ini langsung ngomong, menurut hukum perkawinan dia yang cantik. Jadi bisa jadi bahwa di dalam perkawinan itu dia milikku, sehingga akhirnya apa? Hidup saya otomatis diatur oleh pasangan saya. Maka ada seorang para istri yang pinter sekali, tetapi setelah menikah langsung jadi drop. Kenapa? Karena apa? Tidak diberi kesempatan. Tidak diberi kesempatan. Saya teringat ada sebuah warung punya Katolik. Kalau istrinya yang jaga, laku. Tapi kalau suaminya yang jaga, gak ada yang datang. Terus saya tuh kenapa ya gitu ya. Saya nyobain datang ke toko itu, pas suaminya yang jaga, sepi. Padahal sudah ada di situ monyet, kucing yang gini. Sudah pasang kucing yang kayak gini tuh. Kata saya tuh jangan kucing, gambar pastor paroki yang gini, laku. Kata saya. Lalu saya datang ke Koh, dia tidak tahu bahwa saya pastor. Koh, mau beli bohlam, tapi LED yang kayak gini. Kagak ada. Nggak ada yang kayak gitu. Yang biasa aja di sini mah. Di toko lain aja, di toko lain ada kali. Kata saya, buset, gitu saya. Ada juga orang yang nggak suka duit, kata saya. Ya sudah pergi. Beberapa hari kemudian saya cek istrinya yang dagang. Oh, kelihatan penuh pembelinya. Saya datang, kucingnya udah nggak ada yang gini-gini. Lalu saya tanya, Ci, aku mau beli bohlam LED yang kayak gini. Oh, Pak, itu sih nggak ada. Tapi ada yang lain, Pak, mirip yang kayak gitu. Sama aja, dayanya rendah, terangnya hampir sama. Oh, ini yang menyebabkan orang suka. Gitu ya. Dia bisa bernegosiasi. Nah, si suaminya kalau nggak ada, titik, nggak ada. Kagak ada. Titik, beres gitu ya. Maka tadi istilah Romo Tarno, ya kalau malam-malam sepi, mah, ayo, apaan, ayo. Namanya suami kan onnya cepet, istri boro-boro on, masih off gitu ya, malah on. Kedua, apa artinya cinta? Lihat di sini, cinta itu pengorbanan, perlindungan, perhatian, kasih sayang, hubungan seksual.
54% orang-orang mengartikan cinta itu apa? Perhatian dan kasih sayang. Bukan pengorbanan dan pelayanan. Lihat, dan juga bukan hubungan seksualitas semata. Jadi cinta itu banyak dilihat apakah saya diperhatikan atau tidak. Apakah saya disayang atau tidak. Ada, entah ya, kalau ibu-ibu itu kalau pergi kemana-mana selalu mikirin oleh-oleh. Sampai satu RT dia pikirin. Betul ibu-ibu? Itu emak gue. Apalagi kalau udah ke Jawa itu beras juga dibawa gitu ya. Jadi kita bawa mobil tuh seperti apa? Seperti pulang dari, bukan kondangan lagi gitu ya. Seperti pulang dari apa namanya tuh? Seperti orang mau ngasih sumbangan aja gitu. Di atas ditaliin. Ayam ngegantung gitu ya. Tapi itu ibu mikirin, tetangga ini kasih apa. Tapi coba bapaknya suruh pergi. Pulang membawa apa? Nah ini negatif semuanya, Tangan kosong, gak ada apa-apa gitu. Suami itu kalau datang selalu membawa kasih sayang. Apa kasih sayang itu? Sayang, ini bon gua kasih. Jadi rupanya orang mengartikan cinta itu adalah apa? Saya dipenuhi apa keinginan saya. Maka perkawinan salah kalau tujuannya untuk bahagia. Nggak ada. Kalau perkawinan itu tujuannya bahagia, Anda tersesat. Kenapa? Lah kalau tidak bahagia, kan ada seorang suami, dia seorang direktur, lalu dia ngomong kepada saya, Romo, sebetulnya kalau rumah tangga itu diatur seperti ngatur pabrik enak ya. Maksud Bapak, ya kan di pabrik ada juklaknya, ada petunjuk pelaksananya. Ini tanggung jawab apa, tanggung jawab apa, tanggung jawab. Kalau dia fail, tidak bertanggung jawab, kita beri SP. SP 1 sampai 3. Terus saya mengatakan, emang istri mau digituin? SP 3 dipanggil pecat. Nggak bisa. Maka kita lihat juga bahwa mayoritas mengartikan cinta itu berarti apa? Ingin memilikimu, ingin menguasaimu. Bukannya ingin melayanimu, bukannya ingin melindungi dan berkorban untukmu. Bahkan ya tadi, ingin mengorbankan dirimu. Tadi Pastor Tarno itu kan jengkel banget. Tolong dong suami, kalau pasang sepatu sendiri aja, sirik dia. Itu tanda iri hati namanya. Saya kok memaklumi beberapa bapak-bapak yang perutnya buncit dan nggak bisa tunduk gitu ya. Itu Romo Tarnonya ada di belakang. Jadi kan Romo Tarno, suami itu pakai sepatu aja sama istrinya. Ada suami-suami yang buncit boro-boro membungkuk gitu. Kadang-kadang kencing pun, burung saya ada nggak ya? Di sini tidak ada anak-anak toh. Karena saya ingat saya punya keponakan, dia nangis, keponakan saya tuh gendut gitu, dia nangis, bu, gitu. Kenapa? Burungku nggak ada. Karena dia kan gendut, dia mau ngeliat, turun terus burungnya ada. Lalu ibunya bawa cermin, tuh ada.
Jadi rupanya kita bisa lihat bahwa cinta itu sering kali berkutat pada egoisme. Dan ini bukan cinta yang mau diajarkan oleh Kristus. Ini bukan cinta yang ada di dalam perkawinan Katolik, maaf ya. Maka mengapa perkawinan Katolik sampai sekarang poligami dan monogami tak terceraikan? Karena memandang cinta bukan sesuatu yang egosentris untuk diri saya. Tadi Romo Tarno sudah mengatakan demi kamu, demi engkau. Kita lihat nanti. Masalah keuangan. Banyak sekali sekarang suami istri yang dua-duanya bekerja. Kenapa? Karena sekarang semuanya mahal. Pendidikan mahal, betul atau tidak? Apalagi pendidikan sekolah Katolik. Kebetulan saya nggak punya sekolah, tuh yang punya sekolah. Kalau di sekolah Katolik itu kan namanya subsidi nanti untuk sekolah-sekolah lainnya. Memang sekolah mahal sekali gitu ya. Dan orang tua selalu akan memberikan pendidikan sebaik-baiknya, terbaik untuk anaknya. Betul atau tidak? Betul. Apalagi para ibu, betul? Betul. Kamu harus lebih pintar dari bapak kamu. Jadi perhatikan di sini, kalau dua-duanya sekarang yang mencari nafkah, so sometimes it's hard for us to have a family time. Sulit sekali. Tadi saya cerita dengan Monsinyur waktu sebelum mengisi. Monsinyur, saya cerita, Monsinyur, saya kemarin itu ada pertemuan pastoral di Cipanas, para pastor-pastor Jakarta. Pas liburan sekolah, dari Cipanas jam 2 sampai Gadok 4 jam. Mantap sekali. Dan saya berdua dengan pastor, temanku, laki-laki. Lalu apa yang kami lakukan? Kan di jalan juga banyak jualan gemblong. Gemblongnya selalu sama, mereknya Ibu Ida. Lalu 4 jam itu saya apa? Ngapalin rumah makan dari Cipanas sampai dengan Gadok. Satu-satu rumah makan Padang. Lalu Monsinyur itu ngomong, Romo, orang Jakarta itu walaupun semacet itu masih tetap ke puncak. Beberapa di antara mereka apa? Bawa macet-macet satu mobil, sekeluarga, malah bisa ngobrol bareng-bareng. Itu nilai positifnya Romo. Oh iya ya, hebat, betul. Bisa saling ngobrol di mobil sama-sama. Pantesan saya pernah melihat tiba-tiba mobil itu pelan mundur, berhenti, istrinya keluar. Ditinggalin aja sama suaminya gitu. Jadi rupanya tidak setiap pembicaraan berakhir damai gitu ya. Jadi lihat bahwa pada saat berdua itu bekerja, oke, secara ekonomi terjamin, tapi pertanyaannya benar sekali tadi saya setuju dengan apa yang dikatakan Romo Tarno. Apakah keuangan adalah sesuatu hal yang menjadi prioritas utama di dalam perkawinan? Betul tak? Tadi Pastor Tamo, apakah uang segala-galanya? Terjadi perpecahan pendapat saudara-saudara. Saya ulangi, apakah uang itu segala-galanya? Oke, ada yang oke, banyak yang mengatakan tidak. Kalau saya berkata Tuhan besok akan memberi berkat berupa uang pada Anda, mau? Tuh kan kurang ajar kan kata saya itu.
Uang bukan segala-galanya gitu ya. Tuhan mau memberi berkat uang, mau. Jadi kebutuhan hidup di zaman digital mendorong orang untuk bekerja keras, mencapai kebutuhan. Tidak hanya kebutuhan, mohon maaf, seringkali keinginan. Maka keluarga itu pun apa? Kalau sudah bekerja, nabung supaya bisa pergi kemana, beli apa. Tapi tidak mengajarkan anak untuk apa? Bersosial. Kan kalau kami itu tahu umat, itu salah satunya dari apa? Memberkati rumah umat. Kadang-kadang saya suka sedih gitu, ada di gudang banyak sekali mainan anak-anak, padahal anak-anaknya sudah SMP. Ya ampun, Mbok sumbangin. Lalu saya tanya, ini kesenangan anak saya pastor waktu kecil. Apakah kesenangan ini tidak boleh dimiliki oleh orang lain? Bahkan beberapa pasangan rela berpisah untuk mencari nafkah di hidup dengan berjauhan. Saya sama. Beberapa hal boleh sama dengan beliau. Tetapi banyak hal tidak perlu sama. Kalau pacaran LDR oke. Tetapi kalau udah menikah tidak ada LDR. Tidak ada long distance relationship setelah menikah. Bersama dan bersatu. Ya memang tadi akhirnya harus apa? Mengalah. Demi siapa? Siapa ibu? Jangan main belakang ya. Demi siapa? Si buah hati. Kalau punya buah hati, ya kalau punya. Kalau tidak punya, ingat di dalam perkawinan adalah demi siapa? Kok demi mereka sih, ya ampun. Demi kebersamaan. Prioritas harus demi kebersamaan. Maaf, saya, ya pasti Romo Tarno juga sama, mendapatkan kasus yang menyedihkan sekali. Dokter menikah dengan dokter. Kok lo? Ya tenang. Ya ibu yang mau cerita. Minum. Ada minuman yang lebih keras dari ini enggak? Itulah wanita saudara-saudara. Saya mau ada dokter kata, loh biasa aja. Aku rong cerita biasa aja. Maksud saya, suaminya punya ambisi untuk jadi spesialis setelah menikah. Dan Anda tahu spesialis itu berapa tahun? Berapa jam harus dihabiskan? 4 tahun. Dan dari setiap jam 24 jam itu 14 jam dia harus praktek, harus segala-galanya. Dan akhirnya apa? Dia berhasil mendapatkan gelar spesialis dan istrinya meninggalkan dia. So what? Maaf, kalau awal sudah tahu ingin kayak gitu, obsesi Anda harus menjadi seorang spesialis, tolong jangan nikah dahulu. Jangan mengorbankan, kecuali kalau sudah bicara. Wong istrinya aja tidak mendukung toh. Istrinya berkata, kita biasa-biasa saja. Sudah, saya bahagia kok. Tapi bagi laki-laki ini mungkin apa? Status saya harus menjadi nomor 1. Jabatan saya. Di sini tidak gampang orang terjatuh.
Maka kalau ada orang wanita yang berkarir, maaf, orang ini adalah dalam satu sisi tidak mampu menikah. Kenapa tidak mampu? Karena orang ini sudah memprioritaskan yang pertama dan utama adalah apa? Karier. Ya sudah, tidak harus menikah. Daripada pernikahanmu seperti ini. Nggak ngerti ya? Ini humor tingkat tinggi. Maka kalau berpisah, kesempatan bertemu terbatas. Maka bonding itu tidak akan terjadi. Dan maaf, bagi wanita itu intimitas, kehangatan sangat butuh sekali. Lihat saja wanita ini wanita yang kurang dikasih kehangatan. Tolong ambil api unggun. Jadi lihat wanita itu hangat terasa. Kalau ketemu aja lihat tadi, hai ibu, gitu. Padahal pakai brongos, halo cipika-cipiki gitu ya. Kalau bapak-bapak, hai pak, udah lama ya, masih hidup ya kayak gini. Tapi ibu-ibu hebohnya gitu ya. Coba ibu-ibu berkumpul di mana 3-4 orang ibu-ibu berkumpul. Di situ akan ada huru-hara. Coba 5, 6, 10 laki-laki berkumpul. Bagaimana caranya? Panas ya? Sebentar lagi hujan. Bisa jadi. Ibu-ibu nggak mungkin ngomong kayak gitu. Ibu gimana? Intimitas. Gitu. Kalau waktu saya di tebing tinggi pengakuan dosa itu kan ibu-ibu di stasi itu biasanya kan ini nyirih gitu ya. Lalu dia pengakuan dosa. Kita kalau di stasi nggak punya ruang pengakuan dosa. Jadi saya tuh hanya duduk. Lalu ibu-ibu di sini dan ngomongnya, Romo, saya mau pengakuan dosa. Iya dari tadi gitu. Dosa saya ini nyemprot itu semuanya gitu. Maka saya jubah dari sana nggak saya pakai, banyak darah-darah gitu, merah-merah. Mereka tuh semangat kalau deket gitu, semangat ngomong gitu. Dan itu gaya mereka. Itu dunia mereka. Lah kalau intimitas ini dia tidak temukan dalam pasangan, akan mencari. Tadi lihat, Pastor Tarno membahasakan dengan baik, reunian kembali. Itu kan dambaan dia. Tapi dia sakit hati. Nanti ajak reunian ya Bu ya. Kebun Raya Bogor. Pada saat dia tidak dipuji, tidak disanjung, tiba-tiba teman-teman, ih kamu dari dulu masih kenceng aja gitu. Kan perempuan, lihat bahwa kebutuhan di dalam hidup perkawinan harus dipenuhi oleh pasangan. Maka harus selalu dalam perkawinan ingat bahwa saya harus tahu apa yang dia butuhkan. Keluarga besar, mertua. Tadi yang dikatakan,
Pak, saya sampai jam berapa, Pak? Jam 5. Apa? Kenapa ya saya di Bogor ini kok seminar banyak yang membenci saya ya? Dua 30. Oh, itu kecepatan. Ya. Jadi mertua bagaimana sikapnya? Banyak apakah menerima dan mengakui keberadaan mertua? Ya, banyak yang menerima. 78% menerima dan mengakui keberadaan mertua. Tapi pertanyaannya bagaimana tempat tinggalnya? Banyak ingin terpisah dari mertua. Nggak mau direcokin. Tapi pertanyaannya kalau nggak mampu beli rumah, terpaksa mertua indah, toh? Perumahan mertua indah adalah jalan satu-satunya. Jangan sombong loh. Ya ini yang ada, tetapi memang keinginannya terpisah. Tetapi kenyataannya banyak sekali yang sudah menikah tinggal dengan siapa? Mertua. Dan di sini lihat bagaimana mertua campur tangan. Hampir 57% mengatakan mertua tidak boleh ikut campur tangan dalam persoalan keluarga. Oke. Kenapa tepuk tangan ibu ini aneh? Emang pertandingan? Oke, Pak, Bu, berdiri sini, Pak. Saya ingin, Ibu sini. Bu. Ibu namanya siapa? Ibu Lucia. Panjangannya? Aduh, panjang banget. Lucia Maria Hardiana Purwanti. Oke, Bapak? Thomas Didi. Singkat ya, Pak ya? Oh, Thomas Didi Cahyono. Baik. Jangan takut, Bu, biasanya. Malah seperti orang dipanggil Tuhan. Biasa lihat di YouTube, sekarang lihat secara live tuh, ya Allah. Terima kasih Ibu. Oke, Ibu. Kalau dalam perkawinan kan kita bayangkan punya mertua ya. Kenapa dada? Mau difoto Romo. Ibu ini langsung di YouTube. Ini mama. Ini masuk tuh. Ini mama. Orang yang nyala sono. Kalau punya mertua. Lalu ada kasus suami salah. Suami salah. Oke. Suami salah dalam kasus ini. Lalu ini mertuanya adalah ayah ibu. Mertuanya beliau. Ya. Mantu. Ya. Bapak salah. Lalu dikatakan salah oleh ayah ibu. Kamu ra kena ngono, kowe lanang. Di depan ibu. Kowe salah. Apa yang akan ibu lakukan? Apa yang akan ibu lakukan? Apakah pilihan ibu? Apakah ibu membetulkan apa yang dikatakan oleh ayah atau membela suami? Ada hadiahnya enggak? Ada hadiahnya enggak? Ini masuk YouTube sudah hadiah ini. Ibu jadi terkenal nanti. Aduh. Maafkan ya, Mo. Si Ibu. Ibu Lucia. Gimana, Bu? Hadiahnya nanti saya kirim lah. Oke, saya kasih. Salib dari Itali. Nanti kasih alamatnya ya. Iri. Romo Tarno nggak ada hadiah. Maaf, itu bedanya. Romo Tarno pinter, dokter. Tapi ke Itali untuk sekolah.
Saya ke Italia jalan-jalan. Kita kembali kepada kasus ini. Bagaimana Bu? Jadi kalau mertua ayah ibu menyalahkan suami, ibu mendengar, ibu ada di situ, dua pilihan. Apakah ibu membantu ayah untuk menyalahkan suami atau membela suami? Saya di pihak suami, Ibu? belain suami. Belain. Kenapa? Dia jelas salah. Ya, sayang sama dia. Ibu mic tuh di sini Bu, bukan di sini. Ya kan aku sayang sama Yang dia. ngomong tuh ini bukan udel. Ya, sayang sama dia, jadi saya belain dia. Oke. Lebih sayang sama dia. Bapak lebih sayang sama dia, maka ibu lebih sayang pada bapak, maka bapak Belain membelai. suami saya. Oke, kita balik sekarang. Salah. Saya tetap belain istri karena dari awal itu kan memang bapak ibu kan nggak menerima, tapi kan saya tetap terima. Jadi apapun saya terima. Akan membela istri saya. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Lucy dan Bapak Lucy. Thomas. Terima kasih Bu, matur nuwun. Matur nuwun Pak. Nggih, sun. Terima kasih. Ya, hadiahnya nanti dikirim Pak Orang gowo saiki. Thank you Bu Lucy, betul sekali. Saya suka. Jadi tolong. Biar Pak, enggak Pak, biasa ada setan. Ingat ya, dengan seminar Pastor Eko jangan sakit hati. Betul, benar. Jadi tolong, sesalah apapun pasangan Anda harus tetap melindungi pasangan Anda. Betul Romo Tarno? Setuju? Beri tepuk tangan. Ibu Lucy, jangan Romo Tarno, Ibu Lucy dengan Pak Thomas. Betul. Maaf, siapa yang akan melindungi Anda kalau bukan pasangan Anda? Saya pun sama. Ada orang yang menghina pastor, maaf, walaupun dia salah, saya marah. Sorry, itu saudara saya. Saya bisa lelucu kayak gini dengan Pastor Tarno, bisa. Tetapi pada saat Anda cerita tentang Pastor Tarno yang jelek, saya akan berhenti. Saya nggak mau dengar cerita itu. Ada sambungannya nggak? Nggak ada Nah, saya belajar untuk apa? Selama Anda hidup di dalam hidup bersama, kita harus saling melindungi. Sama dengan Katolik juga. Tolong pada saat iman Anda dicela, dihina, wah Katolik itu memuja Bunda Maria, ngomong. Jangan, aku nanti nggak tahu, tanya pasturnya ya. Anda Katolik blow on, saya. Bela iman Anda, jangan. Iya ya, ngebela ya, iya ya, bener ya, menyembah Maria ya, gitu ya. Oh alah, tolong jangan jadi Yudas Iskariot di dalam gereja Katolik. Juga jangan menjadi Yudas Iskariot di dalam keluarga. Yesus pun tahu Petrus sudah salah mengkhianati dia. Kan ingat tuh waktu Yesus, bukan, saya nggak kenal dia. Gitu. Kan Yesus nggak ngomong, Petrus, masa nggak kenal? Yesus. Enggak. Yesus diam, Yesus tidak berubah wajahnya. Nontonlah film-film. Lihat ekspresi-ekspresi Yesus penuh kasih sayang. Maka Petrus menangis. Kenapa? Karena Yesus berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sama, kalau pasanganmu melukai engkau, jangan lukai 2 kali. Kasih racun. Habis, Anda semangat banget.
Jadi kalau Anda melukai dia, apa bedanya dengan orang lain?